di udara gitu. Jadi dia terbang, dia mengikat tuh memang apa ya? Memang saya memang fokusnya itu memang harus fokus pada apa yang saya lempar. Punten dan keberangan pada yang membuka kereta api Jepang. Tapi terima kasih pada guru yang memberi ruang pada Lena untuk tampil ini. Ini sangat sedikit. Congratulations. Terima kasih banyak Pak Mario. Sebetulnya pameran ini juga yang juga salah seorang yang cukup berperan itu Agung ya. Karena kita ngobrol bertiga dengan yang saya omongin sampai Pak Leo temen ketara kandelenya jadi disuruh mau lomba dia ya. jangan pegang ya. Nah, udah kita buat. Yuk. Halo. Udah.
Eta di ada dia kayak gini. Ada jejak orang-orang juga. Ya kawan. Ya ini karena otomatis kalau mau ya Oh. Oh, RR. Tak ibu kalau aku nak. Oh ya. Bahannya dari apa? Ini dari benang nilon. Benar nilon, tapi kayak masih mentah gitu. Atau gimana? Mak, timbang nanti duduk ratusan enak Begitu. berikan ini mah 100. anu pas anu statis gitu nya eta mah meser alitna khusus jadi kalau mana tinggal anu tas alit lah segimbang Sekali lagi, depan X, belakang Y, warna dan bentuknya. Bisa harmonis. Dan pulang.
sekarang itu dibicarakan sama saya dan Genong sebetulnya. Itu Mana jenong nama dia? berat SMA awal Desember lah ya. Pengen pameran, terus dia dikasih PDF pameran yang di GPK. Naon ya? Di GPK Pak. Tapi dia ngasih sudah ada karena belum? Oh enggak, belum. Jadi kita ngobrol aja dulu. Ngobrol. Coba saya ngasih suggest gini elementari yang di saya nggak tahu dia di perangkat saya udah tahu cuman saya nggak tahu jadi kayak tenang gitu. Saya bilang baik bagusnya apakah mungkin elementari kepres di kertas tapi kemudian udah selesai mereka kemudian ngirim lagi tidak ke apa yang dilakukan gitu lagi jauh lebih bagus kalau gitu kirimlah video belum ya kirim videonya ternyata sistemnya ciprat kemudian berapa waktu lagi karena gini justru pameran di bulan ini sebetulnya pameran sepeda ingat ya tahun lalu tapi saya merasa dekat ya pameran sepeda tahun ini mungkin nanti kurang menarik lah kalau terlalu sering. Oke, kalau gitu saya ada slot. Saya kira struktur itu yang mengikat sebuah pola itu. Tapi tadi yang menarik ya mungkin Pak Naryo kemudian karyanya dibawa ke balik pavilion karyanya saya jadi yang karena langsung. Pak Naryo ya mungkin sudah ngobrol. Pas saya nggak tahu Pak Lena ya. Tapi waktu Pak Naryo bilang udah tangguhkan aja 3 bulan, waduh tangguh 3 bulan itu saya udah ada program karena biasanya program itu ada gitu dan semua orang sudah siap kecuali saya yang sekarang ini harusnya ini saya bikin program jadi saya drop tapi saya menilai bahwa ini extension dari tubuh orang penari sebetulnya bukan hal baru sebetulnya tubuh performance itu gutai itu performance selain yang terutama gutai ya saya tahu ya lukis ini lupa dengan performance tapi abstrak ekspresionis juga sebenarnya gestural performance gestural abstraction jadi tubuh itu ikut aktif di dalam menciptakan sebuah karya. Makanya Carl Rosenberg tahun 50-an bilang bahwa ini bukan painting, tapi ini bukan hanya painting, tapi event. Ini sebuah peristiwa yang ada di kanvas. Jadi bukan poetik. Tapi di Lena, menurut saya, ini adalah sisi bukan poetik apa ya, bukan representatif, tapi tubuhnya, berkam tubuhnya. Jejak. Jadi sebetulnya yang saya ulas juga di seni rupa abstrak di Batu itu masih ada harapan. Itu yang menarik sebetulnya dalam konteks saya baca dari Bandung Basic Today itu. Kang Baro, saya mau respon ya. Nanti dalam diskusi perlu ada orang dari tekstil ya. Dari apa? Dari tekstil. Tekstil. Misalnya Tiarma, dia pikirannya juga sudah. Tuh, tapi kan Tiarma mohon maaf, Tiarma tidak membuat tekstil lagi. Dia melukis di sekolah. Iya, tapi basic dia itu kan anyaman. S2-nya kan. Betul, kalau background saya tahu Tiarma. Tapi secara praktek sebetulnya ya memang mungkin ada. Saya harus cari bukan aja di tekstil. Atau siapalah yang lebih. Tuh bisa elemen tekstil itu ada karena dia bentuk serat kan. Yang keduanya, Mas Goro, mesti ada dari Jalan Nias 2 orang filsafat. Karena dalam obrolan saya dengan beliau barusan, Lebus ini cerita tentang in a way yin dan yang, kodok dan kodan, hal-hal yang baik dan buruk dalam
diri kita. Ketika orang hanya memperoleh yang di depan saja, tiba-tiba dia kehilangan yang di bagian belakang karya ini. Ya, sementara saya yang rada mepet-mepet dengan beberapa pemotret, itu aing hayang nyau itu karena ayah naon rasio. Bagaimana satu artwork bisa diteropong depan dan belakangnya, ya. Dapat beli dua Pak. Beli satu dapat Luar dua. biasa ini. Ya, luar biasa. Ya, di depan kan kita melihat wajah dia, di belakangnya kita melihat tokoh dia dan wujud dia gitu. In a way, ya, in a way dia going beyond yang biasanya, bahwa aku ingin memperlihatkan dua hal. Saya nggak tahu itu ditulis tidak dalam kurator, tapi menurut saya barangkali penting, barangkali. Atur nuhun, Legus penurun goro, atur nuhun sadaya. Sami-sami. Mungkin Lena ada yang ingin diungkapkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Kang Goro, terutama ya yang telah memberi kesempatan ruang yang untuk saya bisa mengekspresikan apa yang selama ini ada dalam benak dan pikiran, dan sehingga tertuang dan bisa dipamerkan di Orbital. Juga untuk teman-teman semuanya yang hadir, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas apresiasinya. Ini kayak apa ya, membuat ya semangat atau spirit saya lebih yakin apa yang saya lakukan itu tidak salah. Saya kemarin waktu pertama kesini sama Kang Goro tuh saya kan banyak nanya, ini boleh nggak pakai ini gitu kan ya. Kang Goro, kalau ini boleh nggak pakai ini? Boleh katanya. Kalau misalnya di kanvas ditambah ini boleh, di kanvas pakai ini boleh. Oh jadi sebenarnya semua boleh. Oh ya udah, terus akhirnya saya coba juga di kanvas ditambah ini sama ini, tapi kok kayak jadi nggak enak ya. Jadi kayak saya niru-niru orang. Terus ini apa nih? Jadi semua yang saya udah utarakan, informasi dan sebagainya sudah saya lakukan, tapi saya tidak menemukan hal yang saya inginkan. Akhirnya ya udah ditinggalkan. Terus saya mulai dari ram kawat ya. Saya coba di ram kawat yang sama-sama menerawang, tapi dia hanya flat di situ, jadi sama seperti kanvas, cuma bedanya dia menerawang. Jadi sebenarnya saya membutuhkan ruang yang kedalaman yang tak bisa diungkapkan sebenarnya. Saya juga kok gimana ya cara ininya gitu. Terus di ram kawat yang jaraknya beda, saya bisa menjangkau si akrilik itu bisa jebrang, ke yang jangkau lagi saya bisa jebrang. Terus akhirnya saya pengen coba, atau sempat terlintas juga di waktu saya ngobrol sama Jenong, terus tiba-tiba kalau ini di benang boleh nggak gitu, bisa nggak ya? Tuh boleh. Oh jadi serba boleh. Ya udah, akhirnya saya coba menginterpretasikan si benang itu dengan jarak yang berbeda. Itu pertamanya shock gitu, ini nyampe enggak ya gitu. Ternyata memang butuh proses juga, tidak sekaligus jadi. Ada beberapa yang dia saling mengikat. Ketika jaraknya jauh juga sampai saya ini gimana ya, kok nggak bisa nyebrang ya gitu, sampai putus asa sih, kok nggak bisa nyebrang ya gitu. Udah pakai teknik yang lembut sampai tercepat. Jadi tercepat itu sebagaimana si akrilik itu dia bisa terus mengikat di udara gitu. Jadi dia terbang, dia mengikat tuh memang apa ya, memang saya memang fokusnya itu memang harus fokus pada apa yang saya lempar gitu. Saya sampai memperhatikan si butiran-butiran itu sampai jatuh ke benang nilon itu. Terus akhirnya ketika karena saya terus mencari, akhirnya jarak yang ada di lukisan yang jaraknya sampai berapa senti itu, akhirnya saya menemukan teknik supaya antara nilon dan itu bisa saling berkaitan.
Jadi sebenarnya ini prosesnya cukup apa ya, cukup menguras banget, jauh lah kalau dibandingkan dengan yang lukisan yang waktu di kanvas yang pertama saya pameran tunggal. Jadi kalau ini saya malah pengen mencari sesuatu yang, jadi saya tuh punya ide tapi nggak bisa ngomong gitu, ini gimana ya gitu, terus banyak takutnya sebenarnya, boleh nggak ya, sah nggak sih gitu, takutnya kamu kayak gitu, kamu ikut-ikutan ini. Jadi sebenarnya apalagi baru ya, tuh kayak takutnya tuh saya pengen tuh orang ngelihat itu bukan dari apanya, jadi apa yang saya lakukan gitu, saya pengen seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, dengan waktu yang saya kaget gitu dong, yang tadinya mungkin saya ekspektasinya antara September akhir lah ya, atau tahun depannya lagi karena di sini penuh, tiba-tiba jarak 1 bulan atau dari Om Nandang itu harus Juni, sanggup nggak katanya, sanggup nggak ya, tapi saya mikirnya udah sekarang sama nanti sama-sama menderita ya, maksudnya tuh sama-sama capek, sama-sama stres, udah pokoknya kayak Kang Goro saya minta waktu, setiap ini saya kasih perkembangan sejauh apa. Kalau misalnya harus 10 dan 12, karena ini tidak mudah, karena saya satu kanvas 2, berarti kalau 10 20 kan, bayangkan. Jadi dari waktu yang 3 minggu ya kurang lebih sebulan itu saya mengejar 10 kanvas dengan ukuran yang berbeda. Ya, jadi 20 lukisan itu hampir tiap hari. Jadi kayak pegawai kantoran, pagi sampai malam. Ya. Itulah. Terima kasih. Salut. Ya, tapi yang menarik sebetulnya Lena ini setelah memberi kejutan sama saya dan Jenong. Itu yang justru ini mantep nih, Jenong mantep. Mungkin saya nggak terbatas juga, tapi saya belum pernah lihat yang teknik seperti itu, sehingga kemudian udah ini buat saya dan Jenong sepakat kita dorong aja, ya itulah. Gitu kira-kira, silakan kalau Lena mau makan, jika saya terus lapar. Saya cuan itu masih ada, kasih semuanya untuk Pak. Sekali lagi hatur nuhun, Marantor Bukti. Dia seniman oge ya. Sebagai ujuk-ujuk atau tiba-tiba ente? Terlambat Ya, sebagai balad ismi iya Kitira ya. iya Dari sore sih saya. Bisa diasumsikan berbeda kan. Tapi benar kamu sarannya